Ada seorang yang menggambarkan itu berbobot itu dengan ilmu. Ada ahli sejarah namanya Ibnu Asakir, pengarang Tarikhu Madinati Dimashq, 80 jilid, sejarah kota Damaskus. Itu kitab 80 jilid. Kami lihat di jilid 13. Di situ diterangkan ada seseorang yang kencing di tempat yang sunyi, di tempat yang bongkor. Tahu bongkor? Tempat yang tidak ada penghuninya. Angker, kira-kira angker, tapi itu bukan angker. Istilahnya tempat yang sunyi, tidak ada penghuninya, bongkor. Dia kencing di situ melihat seekor ular. Lalu dia spontan, refleks, dia membunuh ular itu. Ternyata ular itu bukan ular sembarangan. Dia sedang kencing melihat ular, lalu dia bertindak membunuh ular itu. Setelah membunuh ular itu, dia dibawa oleh makhluk yang tidak jelas. Dia digondol, dia disamber oleh makhluk yang tidak jelas, dibawa di satu tempat. Ternyata komunitas jin di sana. Komunitas jin. Lalu jin yang ada di sana menuntut, berteriak, ini orang membunuh sahabat kita. Ternyata ular tadi itu ular jin. Ini manusia membunuh sahabat kita, maka ini manusia harus kita bunuh. Naqtuluh. Jin-jin itu berteriak, mari kita membunuh orang ini, karena orang ini telah membunuh sahabat kita, telah membunuh jin di antara kita. Untung di antara jin itu ada yang cerdas. Jangan terburu-buru menghakimi orang ini. Kita laporkan kepada hakim kita. Kita laporkan kepada kiai kita. Kita laporkan kepada ulama kita. Maka manusia ini dibawa beramai-ramai oleh jin, dibawa pada kiainya jin. Kiainya jin disebutkan Syekhun kabirul lihyah, berjenggot. Syekhun kabirul lihyah, berjenggot. Abyaduha, putih jenggotnya. Berjenggot, putih jenggotnya. Kemudian dituntut orang ini, wahai kiai, wahai hakim, ini orang membunuh kita, membunuh di antara kita yaitu jin. Untungnya hakimnya cerdas, kiainya cerdas. Kiainya tidak kiai proposal, cerdas sekali. Untungnya kiainya ini cerdas, tidak dikena suap, tidak dipengaruhi oleh uang. Kiainya cerdas, lalu dia tanya, nah, ketika jin ini dibunuh, bentuknya apa? Lalu mereka berteriak, wahai kiai, wahai hakim, ini jin di antara kita dibunuh oleh manusia sedang menjelma bentuk ular. Maka kiainya mengatakan, oh kalau begitu tidak bisa ini manusia dihakimi. Karena saya mendengar dari Nabi sendiri. Saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda yang artinya, dan barang siapa di antara kamu jin yang berubah rupa, tidak aslinya, tidak bentuk jin yang aslinya, berubah rupa, kemudian dibunuh oleh orang, maka orang yang membunuhnya itu tidak bisa dituntut. Fala syai'a ala qatilih, maka tidak bisa dituntut manusia yang membunuhnya, karena salahnya sendiri, ini jin berubah bentuk.
Orang kan tidak tahu kalau ini jin, taunya kan ular. Maka manusia yang membunuhnya tidak bisa dituntut. Khalluhu, lepaskan orang ini. Ini untungnya jinnya intelek. Ini untungnya jinnya ini intelek, berilmu, seorang ulama, tahu hadis. Maka ada beberapa kumpulan hadis yang diriwayatkan rawi-rawinya jin. Anda bisa baca dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Itu ada beberapa bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dari jin. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi orang itu bisa berbuat baik karena ilmu. Bisa menghakimi dengan baik karena ilmu. Bisa melakukan kearifan karena ilmu. Bisa bijaksana karena ilmu.